Halo semuanya, apa kabar? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya, yang dimana saya sendiri Hizkia Herlina, dan rekan-rekan saya Adila Rizky dan Muhammad Khalidkan, yang dimana kami juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau berbincang-bincang nih mengenai upaya rasional dalam sistem peradilan pidana. Apa aja sih yang ada di dalam upaya rasional dalam sistem peradilan pidana ini? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja ya. Selamat mendengarkan. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana ini, pada mulanya merupakan reaksi terhadap pelanggaran, yang dimana sepenuhnya hak dan kewajiban korban. Dalam perkembangannya, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ini tidak hanya berdampak kepada korban saja loh, melainkan berdampak pula kepada masyarakat luas. Dengan alasan itu, maka diperlukan adanya suatu institusi yang dapat tampil sebagai pihak yang mewakili korban untuk melakukan penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip dominus litis, yaitu hak monopoli negara. Oh ya, kalian tahu nggak sih, sistem peradilan pidana ini pertama-tama ditandai oleh adanya penerapan pendekatan administrasi di sepanjang proses peradilan pidana loh. Sistem peradilan pidana ini selanjutnya akan dilihat sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial juga loh. Pengertian sistem ini juga mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dimana dipersiapkan secara rasional dan dengan cara yang efisien agar dapat memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Selain itu juga, sistem peradilan pidana ini juga disebut sebagai sistem pengendali kejahatan yang dimana terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, dan lembaga pemasyarakatan. Teman-teman, kalian pada tahu nggak Marx Ansel? Marx Ansel dalam Barda Nawawi Arif, dia menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan hukum pidana loh. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya ya. Hey, oke, keren banget kan penjelasan dari teman aku tadi. Next, aku bakal jelasin mengenai penyelenggaraan peradilan pidana. Check it out. Kalian tahu gak sih penyelenggaraan peradilan pidana itu apa? Nah, penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu aspek, yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sarana hukum pidana atau yang kita kenal dengan penal. Di samping itu, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non-hukum pidana atau yang kita sebut juga dengan non-penal, guys. Nah, usaha-usaha non-hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya loh. Dalam usaha non-hukum pidana atau non-penal tadi, menurut Barda Nawawi Arif, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan atau politik kriminal. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non-penal, gengs. Jadi, dengan menggunakan sarana penal atau upaya penegakan hukum pidana dalam kerangka politik kriminal, yakni usaha rasional dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. So, penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, yang dimana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia tentunya. Tahu gak sih tujuan dari politik sosial itu apa?
Oke, di sini aku bakal jelasin sedikit. Terdapat dua tujuan dari politik sosial, yakni suatu usaha rasional dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bagi bangsa Indonesia termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke guys, next bakal dijelasin sama rekan aku. Oke teman-teman, masih semangat kan? Wajib dong. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya dari materi podcast kami. Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan pada aspek represif daripada preventif, sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan melalui kebijakan legislasi selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Sudarto sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan, seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau biasanya social defense planning yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional dari upaya pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuannya yaitu adalah perlindungan bagi masyarakat itu sendiri, dan untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melakukan 4 hal. Yang pertama, kebahagiaan warga masyarakat. Yang kedua, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, untuk mencapai keseimbangan. Nah, untuk pemikiran-pemikiran yang mewarnai cita-cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu hingga kini. Dimulai dari teori pembalasan hukum pidana yang sifatnya sangat primitif, tetapi masih dirasakan pengaruhnya pada zaman sekarang. Karena ada unsur primitif dalam hukum pidana, itu paling sukar teman-teman untuk dihilangkan. Berbeda dengan cabang hukum lainnya. Tujuannya yang dipandang kuno yaitu penghapusan dosa dari si pembuat, dan kesalahannya akan dipublikasikan melalui keseimbangan nilai pada diri si pembuat, serta merupakan kebutuhan fundamental dari sifat moral kita. Oke, terima kasih nih kepada rekan-rekan saya yang sudah mau berbincang dan membahas mengenai materi pada podcast kali ini. Dan kepada teman-teman semua, kami minta maaf apabila kami ada salah kata dalam penyampaian, apabila kami ada kurang dalam penyampaian. And see you di podcast selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.